Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husairi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2000 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Tentunya hal ini akan sesuai dengan kemampuan, kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar murid. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat belajar. Minat satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Strategi berdiferensiasi. Diferensiasi konten yaitu mencakup materi yang harus dipelajari siswa atau bagaimana siswa akan mengakses konten tersebut. Yang kedua, diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid memahami materi yang dipelajari, proses seperti apa yang perlu disiapkan agar memastikan setiap murid bisa belajar dan memahami materi ajar. Yang ketiga, berdiferensi produk, mengacu pada hasil pekerjaan atau untuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid, bersifat tangible atau ada wujudnya, misalnya dalam bentuk karangan, tulisan, pertunjukan, presentasi, pidato, hasil tes, diagram, rekaman, dan sebagainya. Yang terpenting, produk mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Contoh penerapan strategi diferensiasi konten. Yang pertama, diferensiasi konten berdasarkan kesiapan. Misalnya, saat siswa yang masih tahap belajar secara konkret, maka guru perlu menyediakan media manipulatif. Misalnya, saat mengajar siswa tentang konsep nilai tempat, maka bisa menggunakan media multiblok. Sementara siswa yang sudah familiar dengan konsep bisa menggunakan gambar atau langsung mengerjakan lembar kerja. Yang kedua, diferensiasi konten berdasarkan minat siswa dapat dilakukan dengan cara misalnya saat guru mengajar teks narasi, guru dapat menyediakan berbagai teks dengan topik yang sesuai dengan minat murid. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan profil belajar. Misalnya, murid dapat mengakses konten atau materi ajar sesuai dengan gaya belajar, misalnya gaya visual. Materi dapat diberikan dalam bentuk gambar, sedangkan auditori bisa dalam bentuk audio. Berikut ini contoh penerapan strategi berdiferensiasi proses. Contoh penerapan strategi berdiferensiasi produk. B. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bersikap proaktif. Di dalam kelas yang berdiferensiasi, guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Maka dari itu, guru secara proaktif akan merencanakan berbagai macam cara atau teknik untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada kualitas bukan kuantitas. Pembelajaran berdiferensiasi juga berakar pada penilaian. Dalam pembelajaran berdiferensi, penilaian bukanlah sesuatu yang mendominasi pada akhir sesi pembelajaran. Dan pembelajaran berdiferensiasi menyediakan berbagai macam variasi strategi pada konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center. Berikut ini ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan materi lain dalam modul guru penggerak. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah makhluk yang memiliki kodrat masing-masing di dalam dirinya, dan pendidikan berperan penting dalam menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh seorang guru menjadi jawaban atas kebutuhan individu murid yang berbeda-beda berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Ada beberapa nilai utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, Ki Hajar menekankan peran guru dalam pendidikan sebagai penuntun anak didik dengan menggunakan sistem Among yang menuntun anak didik berkembang sesuai kodratnya. Dengan istilah yang Ki Hajar gunakan yaitu menghamba pada sang anak, yang diartikan menuntun anak didik dengan penuh kasih sayang agar anak bisa berkembang sesuai kekuatan kodratnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran guru sangat berperan penting dalam mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung anak-anak berkembang sesuai kekuatan kodratnya. Yang berikutnya, trilogi pendidikan ini adalah Tutwuri Handayani, Ing Mati Mangunkarso, Ing Ngarso Sung Tulodo. Ketiga nilai ini merupakan landasan penting guru dalam menjalankan perannya agar bisa memaksimalkan strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Yang B, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak.
Nilai-nilai guru penggerak yang meliputi nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan nilai yang berpihak pada murid merupakan modal utama seorang guru yang harus dimiliki. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak diharapkan mampu mengemban peran guru penggerak yang salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memfokuskan pada pembelajaran yang berpihak pada murid dengan secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berinovasi dalam mendesain dan menerapkan ragam variasi strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Yang C, modul 1.3 visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya terdapat strategi diferensiasi. Guru akan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran. D. Modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif di dalam ruang kelas, terutama disiplin positif, membuat kesepakatan kelas dan mendapatkan kontrol guru manajer, maka akan dapat mewujudkan terbentuknya komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar yang berdiferensiasi dengan menjadikan pemetaan kebutuhan belajar murid sebagai sebuah rutinitas yang perlu dilakukan guru, sehingga bisa mewujudkan variasi strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan konsistensi pembelajaran berdiferensiasi bisa terus dilakukan. Terima kasih, sekian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.